so much motherfucking design on right now. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 79, praktikan laboratorium simulasi komputer. Di sini kami akan mempresentasikan laporan jurnal kami mengenai modul 3 dengan saya, Sofia Fitriana Sari, dengan NPM 210320100023. Saya, Randy Rubinda Siregar, dengan NPM 210320100055. Baik, di sini kami akan mempresentasikan laporan praktikum kami yang berjudul Model Dinamik Produksi Tempe di PT Makmur Abadi menggunakan software Vensim. Yang pertama terdapat abstrak, yaitu PT Makmur Abadi adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri manufaktur dengan produk utama tempe dan menerapkan produksi make to stock dengan permintaan yang tidak menentu. Dengan kemampuan yang dimiliki untuk setiap bulannya, perusahaan tersebut belum bisa untuk memenuhi permintaan konsumen. PT Makmur Abadi mencari solusi untuk memenuhi permintaan para konsumen dengan mengubah kapasitas produksi dan memanfaatkan tenaga kerja yang dimilikinya. Namun yang menjadi masalah adalah banyaknya variabel dalam suatu sistem yang terlibat dan dipertimbangkan dalam perencanaan kapasitas produksi. Dengan adanya interaksi antar variabel di dalam suatu sistem, diusulkan untuk membuat model dinamik. Untuk membantu memecahkan masalah tersebut dengan menggunakan software Vensim, yang merupakan salah satu jenis perangkat lunak untuk membuat model simulasi menggunakan prinsip model dinamik dengan berorientasi objek. Hasil dari penelitian ini adalah diketahui total ketersediaan tempe pada tahun 2023 sebesar 2.000 ton, pada tahun 2024 sebesar 3.140 ton, pada tahun 2025 sebesar 4.180 ton, pada tahun 2026 sebesar 5.120 ton, pada tahun 2027 sebesar 5.960 ton, dan pada tahun 2028 sebesar 6.700 ton. Agar tidak terjadi overproduksi, sebaiknya penambahan kapasitas terpasang tidak dilakukan sekaligus, tetapi dilakukan secara bertahap. Selanjutnya terdapat pendahuluan. Dunia usaha pada saat ini dihadapkan pada persaingan yang semakin ketat di berbagai bidang. Persaingan bukan hanya mengenai produktivitas, namun juga kualitas jasa yang diberikan. Dengan mengetahui kondisi tersebut, sistem dinamik adalah metodologi simulasi berbasis komputer yang digunakan sebagai alat untuk memahami dan menganalisa kondisi kompleks tertentu yang berfokus pada proses timbal balik untuk membuat berbagai kebijakan yang dapat diterapkan dalam perilaku sistem. Nah, pada simulasi dinamik, pengoperasian sistem berlangsung berkelanjutan dalam ruang waktu maya. Nah, operasi sistem dinamik adalah khas tidak berulang pada periode atau pada selang waktu yang sama. Dengan mengikuti kemajuan waktu, perubahan pada sistem maya selalu dikaitkan dengan selang waktu ataupun posisi waktu maya, di mana operasi maya dijalankan dengan sejumlah periode yang beruntun menurut kemajuan waktu atau menurut pembagian waktu maya untuk sejumlah periode. Nah, metodologi sistem dinamika pada dasarnya menggunakan hubungan sebab akibat atau kausal dalam menyusun model suatu sistem yang kompleks sebagai dasar dalam mengenali dan memahami tingkah laku dinamis sistem. Nah, dengan simulasi sistem dinamik dapat diketahui perilaku sistem dan perubahan nilai dari variabel sistem yang kemudian dapat dijadikan pendukung keputusan dalam merancang kebijakan perbaikan sistem. Penggunaan metodologi dinamika sistem lebih ditekankan pada tujuan-tujuan peningkatan pengertian kita tentang bagaimana tingkah laku sistem muncul dari strukturnya. Suatu model dinamika sistem dibentuk karena adanya hubungan sebab akibat atau kausal yang mempengaruhi struktur di dalamnya, baik secara langsung antar dua struktur maupun akibat dari berbagai hubungannya yang terjadi pada sejumlah struktur sehingga membentuk umpan balik atau causal loop. Struktur umpan balik ini merupakan blok pembentuk model yang diungkapkan melalui lingkaran-lingkaran hubungan sebab akibat dari variabel-variabel yang melingkar secara tertutup. Tempe merupakan makanan tradisional di Indonesia, khususnya Jawa, yang dibuat dari fermentasi oleh jamur Rhizopus sp. Pada bahan baku kedelai maupun non-kedelai, kedelai merupakan bahan baku utama dalam usaha pembuatan tempe melalui fermentasi biji kedelai. Pembuatan tempe kedelai merupakan salah satu usaha dalam peningkatan nilai tambah produk kedelai menjadi tempe kedelai. Nah, selanjutnya, perencanaan produksi sangat dibutuhkan, di mana hal
itu dapat memberikan keputusan dalam memenuhi permintaan produk yang dihasilkan dengan pertimbangan berdasarkan sumber daya yang dimiliki perusahaan tersebut. Aktivitas forecasting atau peramalan merupakan suatu fungsi untuk memperkirakan jumlah produk yang akan diproduksi dengan penggunaan produk sehingga dalam proses produksi dapat diproses dengan kuantitas yang tepat. Selain itu, perencanaan produksi dapat memberikan keputusan dalam memenuhi permintaan produk yang dihasilkan dan juga dapat meminimalkan stok yang tersedia sehingga dapat menghemat biaya persediaan. Produksi sendiri adalah fungsi pokok dalam setiap organisasi industri yang mencakup aktivitas-aktivitas guna penciptaan nilai tambah produk yang merupakan output dari setiap organisasi tersebut. Selanjutnya, proses simulasi sistem dinamik pada PT Makmur Abadi bisa dilakukan dengan menggunakan software Vensim. Software Vensim merupakan perangkat lunak Vensim dapat digunakan untuk membuat konsep dokumentasi, simulasi, analisis, dan optimasi model. Sistem dinamik mulai dari pembuatan diagram simpel kausal atau dari pembuatan diagram stok dan flow. Nah, stok dan flow adalah komponen utama dari sistem dinamik. Sebuah stok mewakili penyimpanan beberapa jenis informasi atau entitas, sedangkan flow mendefinisikan laju perlahan terhadap stok dan menambahkan lebih dari jenis informasi atau entitas ke stok, menghilangkan beberapa untuk diganti ke tempat lain dalam sistem atau menghilangkan dari dalam sistem. Kemudian dalam penelitian ini menggunakan software Vensim untuk mensimulasikan proses produksi tempe pada PT Makmur Abadi untuk menentukan solusi perbaikan meminimasi waktu tunggu dan memaksimalkan waktu produksi agar diperoleh output yang optimal. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Nah, pada studi kasus simulasi sistem dinamis produksi tempe pada PT Makmur Abadi ini menggunakan software Vensim untuk mengetahui dan mensimulasikan aktivitas-aktivitas proses sistem dinamik yang terjadi, sehingga bisa memenuhi permintaan para konsumen. Nah, Vensim adalah perangkat lunak simulasi yang dikembangkan oleh Ventana System. Aplikasi ini terutama mendukung simulasi berkelanjutan atau dinamika sistem dengan beberapa peristiwa diskrit dan kemampuan pemodelan berbasis agen. Nah, selanjutnya pengambilan data didapatkan dari data sekunder atau bukan wawancara dengan pihak PT Makmur Abadi. Setelah terkumpul proses simulasi dilakukan menggunakan software Vensim, ada tahap pengumpulan data, di mana tahap pengumpulan data ini didapatkan dari data sekunder dari PT Makmur Abadi yang berlokasi di Kota Malang yang memproduksi tempe. Nah, dalam kegiatan produksi terdapat beberapa aktivitas kegiatan yang waktu diperlukan untuk aktivitas produksi. Berikut ini data yang dibutuhkan, yaitu ada ketersediaan tempe di pasaran. Yang kedua, ada causal loop diagram. Berikut ini merupakan gambar causal loop diagram dari sistem dinamik produksi tempe di PT Makmur Abadi. Nah, berikut ini merupakan gambar dari causal loop diagram. Selanjutnya, terdapat tahap pengolahan data. Pada penelitian ini, metode pengolahan data yang digunakan adalah desain menggunakan software Vensim. Dari data yang telah didapatkan, maka diperoleh perumusan permasalahan yang dihadapi dan bagaimana mengambil keputusan dengan memanfaatkan data yang tersedia. Berikut ini adalah langkah-langkah penyelesaian masalah. Nah, berikut ini merupakan gambar flowchart dari tahap pengolahan data produksi tempe di PT Makmur Abadi. Nah, dalam flowchart tahap pengolahan data ini terdapat studi literatur dan studi lapangan, di mana teori yang digunakan antara lain konsep dasar simulasi dan studi lapangan dilakukan untuk mengetahui gambaran mengenai keadaan objek di perusahaan PT Makmur Abadi. Selanjutnya terdapat latar belakang, yaitu mengidentifikasi latar belakang masalah yang dihadapi. Selanjutnya terhadap rumusan masalah ada sebuah pertanyaan yang mencari sebuah jawaban lewat pengumpulan data dan penelitian. Permasalahan yang dihadapi oleh PT Makmur ingin merancang sistem dinamis agar didapatkan beberapa skenario jumlah kapasitas produksi sehingga dapat memenuhi permintaan para konsumen. Selanjutnya terdapat penetapan batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Batasan masalah diberikan agar permasalahan tidak melebar jauh. Setelah batasan masalah dilanjutkan dengan perumusan tujuan penelitian agar tujuan yang diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan. Selanjutnya terdapat pengumpulan data. Pengumpulan data adalah data yang digunakan untuk proses atau input. Pada studi kasus ini terdapat 4 data yang diinput, yaitu aktivitas gudang, data pengukuran, data kapasitas yang dipenuhi gudang, dan data equation faktor yang mempengaruhi proses produksi tempe. Selanjutnya terdapat pengolahan data.
Pengolahan data adalah suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna untuk solusi suatu permasalahan. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan software pensim untuk mencari penyelesaian dan dari permasalahan di atas. Selanjutnya terdapat verifikasi yang merupakan tahapan untuk menyeleksi sumber-sumber yang telah dikumpulkan pada tahap sebelumnya. Kemudian ada valid, yaitu pengolahan data harus dilakukan dengan benar. Jika sudah valid, maka dapat dilanjut ke proses selanjutnya. Jika belum, maka harus melakukan pengolahan data ulang. Kemudian terdapat pembahasan. Setelah data telah valid, maka data yang dihasilkan dilakukan pembahasan untuk memperjelas data yang ada. Kemudian ada kesimpulan dan saran, yaitu pada tahap ini akan ditarik kesimpulan berdasarkan analisis yang didapat dari pencarian solusi optimal yang telah dilakukan. Setelah itu dapat diberikan saran bagi PT Makmur Abadi untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi dengan hasil yang optimal. Selanjutnya ada selesai. Selesai ini merupakan tahap terakhir dari seluruh proses dari penelitian. Nah, teman-teman, di sini kita masuk pada software pensim, di mana pada studi kasus modul 3 ini, kami akan membuat causal loop ketersediaan bahan baku tempe. Yang pertama-tama, kita akan mengklik New. Lalu untuk initial time-nya, kita buat tahun sekarang, yaitu tahun 2023. Lalu untuk final time-nya, 5 tahun mendatang, yaitu tahun 2028. Untuk time step-nya tetap 1. Nah, di sini kita akan mengubah units per time-nya dari bulan ke tahun. Kita akan ubah ke tahun atau year. Lalu kita oke. Nah, kita akan membuat causal loop diagramnya. Yang pertama-tama, kita akan klik variabel. Lalu kita masukkan variabel utamanya, yaitu ketersediaan bahan baku tempe. Lalu klik oke. Kita sejajarkan di tengah-tengah dulu. Lalu selanjutnya, kita akan membuat variabel faktor yang mempengaruhi ketersediaan bahan baku tempe. Di sini kita akan membuat yang pertama, itu ada hasil panen. Nah, di hasil panen ini pasti ada faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor penghambatnya kita buat gagal panen. Lalu setelah hasil panen dan gagal panen, lalu ada jumlah permintaan. Oke. Nah, di sini di dalam jumlah permintaan ada juga faktor-faktor yang nah, di jumlah permintaan ada faktor-faktor yang mempengaruhi, meliputi persentase peningkatan dan persentase penurunan. Kita perbaiki dulu ya. Lalu untuk hasil panen, faktor-faktor yang mempengaruhinya itu mungkin bisa dari penggunaan teknologi modern, lalu ada dari segi pemberian pupuk, lalu ada dari segi luas tanaman kedelai ya teman-teman, luas tanaman kedelai. Oke, kita perbaiki lagi. Nah, selanjutnya untuk faktor-faktor yang mempengaruhi gagal panen ini bisa dari, yang pertama itu bisa dari hama, lalu ada kekurangan air, kekurangan air, selanjutnya yang terakhir bisa suhu dan iklim. Oke, kita perbaiki. Oke, di sini setelah kita sudah membuat variabel-variabelnya, kita akan menghubungkan tiap-tiap variabel dengan menggunakan arrow. Untuk persentase peningkatan, akan menghubungkan ke jumlah permintaan. Begitu pula sebaliknya untuk persentase penurunan, akan menghubungkan ke jumlah permintaan. Nah, di sini untuk persentase peningkatan kita akan klik kanan, lalu untuk polarity-nya kita
beri tanda plus. Nah, di persentase penurunan, untuk polaritinya kita pilih negatif ya guys, tanda negatif. Oke, selanjutnya untuk pemberian pupuk, kita hubungkan ke hasil panen. Oke, pemberian pupuk ke hasil panen itu positif, luas kedelai juga positif, dan penggunaan teknologi juga. Positif. Lalu kita akan menghubungkan ke variabel gagal panen. Suhu iklim, panen. Nah, ini juga positif. Kekurangan air positif untuk dari gagal panen. Suhu dan iklim juga positif. Dan hama juga positif. Nah, di sini untuk gagal panen kita akan menghubungkan ke hasil panen. Nah, di sini untuk gagal panen ke hasil panen itu bernilai negatif ya guys. Oke. Lalu kita akan menghubungkan hasil panen ke ketersediaan bahan baku tempe. Ini bernilai tentunya positif. Dan jumlah permintaan ke bahan baku tempe bernilai positif juga. Oke, dan ini merupakan causal loop diagram pada studi kasus kami. Nah, selanjutnya kita akan membuat stop flow diagramnya. Untuk itu, kita save terlebih dahulu. Kita buat aja modul 3 programnya. Modul 3 programnya kita save. Sebelum kita membuat stop flow diagram, maka kita akan menghapus terlebih dahulu causal loop diagram. Oke, selanjutnya kita akan mulai dari variabel level terlebih dahulu. Di sini ada jumlah permintaan dan atur dulu. Di sini ada ketersediaan bahan baku tempe. Ketersediaan bahan baku tempe. Misalkan terlebih. Lalu kita atur terlebih dahulu jumlah permintaan di atas, ketersediaan bahan baku tempe di bawah. Oke, selanjutnya kita akan klik red. Untuk di sebelah kiri jumlah permintaan, kita akan membuat penurunan permintaan. Peningkatan permintaan, sorry guys. Peningkatan permintaan. Nah, untuk di sebelah kanannya, itu kita buat penurunan permintaan. Penurunan permintaan. Nah, selanjutnya untuk ketersediaan bahan baku di sebelah kirinya itu untuk ketersediaan bahan baku di sebelah kirinya kita buat hasil panen. Lalu di sebelah kanannya kita buat gagal panen. Selanjutnya kita akan memasukkan variabel-variabel yang mempengaruhi dari peningkatan permintaan, penurunan permintaan, hasil panen, dan gagal panen. Di sini untuk peningkatan permintaannya berarti di atasnya untuk variabelnya ada persentase peningkatan
Untuk penurunan permintaan berarti persentase penurunan. Oke. Selanjutnya untuk hasil panen kita samakan seperti causal loop tadi, variabel-variabel yang mempengaruhinya itu meliputi bisa dari pemberian pupuk, lalu dari penggunaan teknologi modern, dan yang terakhir itu tadi ada dari segi luas lahannya, luas lahan kedelai. Oke, kita susun terlebih dahulu. Ini yang pupuknya. Oke. Nah, selanjutnya untuk gagal panen, variabel-variabel yang mempengaruhi itu meliputi yang pertama itu ada hama. Ada hama, kedua itu ketersediaan air atau kekurangan air. Dimana gagal panen itu bisa dari segi kekurangan air dan yang terakhir dari segi suhu dan iklim. Suhu dan iklim. Oke. Baik, kita dulu. Nah, di sini kita akan menghubungkan tiap-tiap variabel menggunakan arrow. Kita akan menghubungkan ke sini. Persentase penurunan ini pemberian pupuk ke hasil panen, kedelai, dan penggunaan teknologi. Di sini untuk kekurangan air, untuk suhu dan iklim, dan yang terakhir untuk aman. Lalu kita hubungkan jumlah permintaan. Oke, setelah kita hubungkan, lalu kita akan membuat setelah kita membuat stop flow diagramnya, kita masukkan ke equation. Nah, equation di sini berfungsi untuk memasukkan data yang akan kita simulasi. Di sini kita akan membuat ada 4 skenario. Skenario pertama kita akan memasukkan untuk persentase peningkatan ini dengan tipe konstan dan equation-nya sebaiknya tidak lebih dari 1, maka kita akan memasukkan 0,9. Ini untuk equation-nya bebas ya teman-teman. Lalu kita oke. Untuk persentase penurunan, untuk persentase penurunan lebih kecil daripada persentase peningkatan, maka kita akan membuat equation-nya 0,5 aja. Untuk peningkatan permintaan, nah di sini untuk peningkatan permintaan kita udah dibantu. Kita klik aja persentase peningkatan dikali dengan 1000. Lalu klik OK. Untuk penurunan permintaan, kita klik persentase penurunan dikali 1000 juga. Oke. Selanjutnya, untuk jumlah permintaan, kita buat initial value-nya sama dengan real system yang kita buat, yaitu 2000. Nah, untuk luas lahan kedelai, kita beri equation-nya, yaitu 5000 dikali 0,5. Selanjutnya untuk pemberian pupuk, kita beri 2000 dikali 0,3. Untuk penggunaan teknologi, kita kali 2000. Untuk equation-nya 2000 dikali 0,2. Selanjutnya untuk hasil panen, luas lahan kedelai, kita tambahkan pemberian pupuk, lalu ditambahkan dengan penggunaan teknologi. Lalu klik OK.
Untuk dari suhu dan iklim, kita beri equation-nya 200 kali dengan 0,8. Untuk kekurangan air, kita buat equation-nya 200 dikali dengan 0,6. Dan yang terakhir untuk hama, kita buat 200 dikali dengan 0,4 kali dengan 0,4. Lalu kita klik OK. Untuk gagal panen, hama plus kekurangan air plus suhu dan iklim. Plus suhu dan iklim. Lalu kita klik OK. Untuk ketersediaan bahan baku, hasil panen dikurang gagal panen, lalu dikurang jumlah permintaan, selanjutnya untuk initial value-nya itu kita samakan dengan jumlah permintaan tadi, yaitu 2000. Lalu kita klik dengan OK. Nah, setelah ini kita kontrol A terlebih dahulu, lalu klik simulate. Klik yes, lalu kita kontrol save, lalu kita kontrol A lagi. Nah, untuk melihat grafiknya, kita klik grafik, dan berikut merupakan grafik pada skenario pertama kita. Untuk tabelnya, dan ini adalah tabelnya pada skenario pertama. Selanjutnya kita akan buat skenario kedua. Oke. Pakai equation lagi. Nah, pada skenario kedua, kita akan mengganti persentase peningkatan menjadi 1,1. Klik OK. Dan untuk persentase penurunan, kita akan ganti menjadi 0,8. Kita akan ganti menjadi 0,8. Oke. Dan kita kontrol A, lalu klik simulate, klik yes. Jangan lupa kita save terlebih dahulu, baru kita kontrol A, dan berikut grafik untuk skenario kedua, dan tabelnya atau tabelnya ini untuk skenario kedua. Oke, sampai 2008 ya. Selanjutnya kita beralih ke skenario ketiga. Untuk persentase peningkatannya kita buat jadi 0,9. Dan untuk persentase penurunannya kita buat menjadi 0,8. Oke, kita kontrol A, lalu kita pilih simulate, lalu klik OK, kontrol A, jangan lupa di set dulu, baru kontrol A. Dan ini berikut merupakan grafik pada skenario ketiga, dan ini merupakan tabel pada skenario ketiga. Dan skenario terakhir kita klik equation. Nah, pada skenario terakhir kita buat persentase peningkatan dan persentase penurunannya sama dengan skenario pertama, yaitu 0,9. Lalu untuk persentase penurunannya 0,5. Nah, di sini kita akan ganti untuk penggunaan teknologi modern dari 2000 dikali 0,2 menjadi 4000. Oke, lalu kita kontrol A, lalu simulate, klik yes, kita kontrol S, yaitu men-save, lalu kita kontrol A lagi untuk melihat grafik dan tabelnya. Berikut merupakan grafik pada skenario 4 dan tabel pada skenario ke-4. Nah, setelah kita membuat skenario-skenarionya, lalu kita akan membuat user interface. Namun, terlebih dahulu, kita akan menghapus perkalian di setiap variabel, karena data-data ini akan menjadi konstan. Kita hapus terlebih dahulu. Ini enggak. Peningkatan permintaan, kita hapus. Peningkatan permintaan.
ini nggak usah dihapus. Ingat ya, yang dihapus itu cuma perkaliannya. Kita hapus. Oke. Aman. Aman. Oke. Hapus 0,6. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita telah menghapus perkalian pada setiap variabel, lalu kita akan mengklik new view ke view 2. Dan di sini kita akan membuat user interface-nya dengan mengklik IO object terlebih dahulu, lalu kita klik output workbench tool, lalu kita klik table. Di sini ada jumlah permintaan, oke. Di sini ada grab, oke. Di sini kita buat grab, oke. Kita atur terlebih dahulu. Yang selanjutnya di sini kita klik IO lagi objek, output workbench tool, lalu label, ketersediaan bahan baku tempe, oke. Custom grab, klik oke. Kita atur. Dan selanjutnya kita klik IO objek lagi, lalu kita beralih ke output workbench tool, kita ke auxiliary, kita hanya memakai hasil panen dan gagal panen aja. Grab. Kita atur lagi, dan yang terakhir itu output workbench tool auxiliary, gagal panen, oke. Custom grab-nya isi dengan grab, oke. Nah, setelah itu kita akan input si leader. Klik IO object, kita klik input si leader konstan. Yang pertama itu kita buat persentase peningkatan. Klik OK. Oke. Nah, di sini kita buat dari 100 with increment-nya 10. Kita klik OK. Lalu yang kedua, input si leader konstan. Persentase penurunannya sama ya kayak yang tadi, dari 100 baru 10. Klik OK. Atur lagi biar lebih rapi, guys. Oke, selanjutnya kita klik konstan, lalu di sini ada pemberian pupuk. Lalu di sini kita buat pemberian pupuk terlebih dahulu. Untuk di sini 3000 aja. Ini sih bebas diisi apa. Lalu ini 100. Konstan kekurangan air. Oke, sama kita samakan aja 3000 dan 100. Oke. Lalu konstan penggunaan teknologi modern. Oke, kita samakan semuanya dari 3000. Ini with increment-nya 100. Konstan sama 3000 100. Oke, kita perbaiki terlebih dahulu lebih rapi. Selanjutnya kalau kita klik konstan, luas lahan kedelai disamakan lagi 3000 100. Dan yang terakhir ada suhu dan iklim. Oke. Nah, di sini untuk urutannya bebas ya, kita tentang penggunaan teknologi. Nah, di sini untuk urutan variabelnya bebas, namun agar lebih rapi, yang bagian atas itu untuk peningkatannya yang bertanda plus, untuk bagian bawah itu untuk penurunannya variabel-variabel yang negatif. Nah,
Setelah itu kita Ctrl A, lalu kita klik Synthesia, lalu kita klik yes. Aman, kita klik aja. Nah, udah bisa. Ini guys. Oke, aman. Lalu kita beralih ke view 1. Nah, dan berikut merupakan user interface-nya. Nah, selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada verifikasi dan validasi. Verifikasi. Model yang telah dibuat kemudian diverifikasi apakah terjadi error atau tidak. Bila model terjadi error, maka logika dari simulasi yang dibuat belum sepenuhnya benar. Model yang mengalami error harus mengulang pembuatan model awal simulasi. Kemudian untuk validitas, yaitu validitas dilakukan secara statistik dengan membandingkan data empiris sistem nyata dengan output simulasi model. Dan untuk data simperis datanya itu berikut. Untuk tahun 2023 sampai 2028 dengan real sistemnya itu mempunyai rata-rata 2491,67 dan standar deviasinya yaitu 1160,35. Untuk simulasinya mempunyai rata-rata 4266,67 dan untuk standar deviasinya yaitu 1316,15. Dengan yang pertama, berdasarkan persen errornya dari rata-rata data empiris dan data output simulasi diperoleh hasil yaitu 0,41 atau 41%. Yang kedua, berdasarkan persen error dari standar deviasi data empiris dan data output simulasi diperoleh hasil 0,11 atau 11%. Nah, selanjutnya ini merupakan output simulasi yang telah kita running menggunakan software Pensim. Kemudian ini skenario 1 beserta analisisnya, skenario 2, skenario 3, dan skenario 4. Nah, di sini ada user interface yang telah kita running tadi juga di software Pensim. Nah, yang kedua ini ada analisa output. Dari hasil output keempat skenario di atas, skenario keempat merupakan skenario terbaik karena total ketersediaan tempe di pasar tidak memiliki selisih yang sangat jauh dengan jumlah permintaan, yakni pada tahun 2023 sebesar 2.000 ton, pada tahun 2024 sebesar 2.100 ton, pada tahun 2025 sebesar 2.200 ton, dan pada tahun 2026 sebesar 2.300 ton, pada tahun 2027 sebesar 2.400 ton, dan pada tahun 2028 sebesar 2.500 ton. Dan terakhir yaitu kesimpulan. Adapun kesimpulan dari permasalahan ini yaitu berdasarkan output yang didapatkan dari software Pensim untuk simulasi produksi tempe pada PT Makmur Abadi melalui 4 kali skenario dengan hasil total ketersediaan bahan baku tempe yang berbeda. Dari hasil keempat skenario tersebut dapat dipilih skenario terbaik, yaitu skenario ketiga karena memiliki total ketersediaan bahan baku tempe yang selisihnya tidak banyak dengan jumlah permintaan. Nah, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.